Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kali ini saya masih berada di KM Dharma Kencana 7 di pagi hari ini, tepat pukul 7 pagi. Kita sudah berada di tengah-tengah Laut Jawa. Tadi malam kita udah melewati sekitar Selat Makassar. Ini kita sudah berada di tengah-tengah Laut Jawa menuju ke Surabaya. Pagi ini cukup cerah cuaca ya, jadi sangat enak ya buat teman-teman yang ingin melihat pemandangan sunrise-nya, matahari terbit. Nah, itu di sana kondisi dari KM Dharma Kencana 7. Nah, ini saya sudah berada di paling atas dari KM Dharma Kencana 7. Nah, ini di depan ini adalah alat keselamatan atau yang dikenal dengan perahu. Karena ini apa ya, buat teman-teman yang biasa hobi di perkapalan bisa menjelaskan. Kalau skoci kan dia seperti ini ya. Nah, ini skoci. Nah, ini saya kurang tahu ini apa. Nah, dia pada saat diterjunkan ini, dilepas talinya, dia langsung terbuka membentuk seperti perahu keselamatan. Nah, ini ada di sisi kiri sama sisi kanan dari KM Dharma Kencana 7. Ini inspeksi terakhir itu Juli 2022. Biasa ini akan dilakukan cek secara berkala oleh pemilik kapal dan dicek oleh Direktorat Jenderal Perhubungan yang menangani bidang laut. Nah, kalau ini sendiri ini skoci ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah nonton Kapten Phillips, nah ini skocinya punya mesin. Nah, itu baling-baling punya mesin. Nah, teman-teman kalau pernah nonton Kapten Phillips yang disandra oleh bajak laut Somalia, diterjunkan pakai skoci yang seperti ini. Ini ada tulisannya Dharma Kencana 7. Kapasitas perahu skoci ini adalah 25 orang. Nah, panjangnya itu 700 cm, lebarnya 240, tingginya 260 cm. Itu teman-teman bisa lihat ya. Kapasitasnya satu skoci ini 25 orang. Ini baling-balingnya, jadi dia masih pakai tenaga baterai kalau nggak salah ya. Ini jadi kalau ditaruh di laut ini bisa jadi kayak perahu bergerak. Nah, kalau yang ini dia hanya kayak seperti rakit. Nah, ini ada kapasitasnya. Ini kapasitasnya sama 25 orang, tapi ini dia tipenya bukan seperti skoci begini. Dia seperti karet, perahu karet. Di dalam perahu karet itu biasa dikasih stok makanan sampai untuk 25 orang ini. Jadi ini pada saat diterjunkan dia akan membuka dan membentuk seperti perahu. Dia harus diservis ulang Juli 2022, beratnya 185 kg. Kapasitasnya ini 25 orang. Satu perahu penyelamat seperti ini. Sama seperti ini ya. Cuma berbedanya ini dia ada baling-baling untuk penggerak. Jadi sisi kiri, sisi kanan ini ada skoci yang berbentuk perahu seperti ini. Nah, ini buat teman-teman di atasnya dari KM Dharma Kencana 7 nih. Kondisinya seperti ini ya. Ini bisa sambil untuk nyantai, bisa sambil untuk melihat pemandangan. Nah, ini pemandangannya laut lepas ya, Laut Jawa. Nah, ini keren untuk menaikkan anak buah kapal seperti sayur mayur, dinaikkan seperti bawah dan yang lain-lain. Nah, di sebelah ini adalah dapur
dapur untuk masak. Nah, ini adalah master point untuk tempat berkumpul apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, inilah tempat berkumpul untuk para penumpang. Oke teman-teman, ini jatah makan yang kedua di pagi hari. Jadi kuponnya masih tetap yang kemarin ya. Nah, kupon ini ditukar dengan tiket yang kita beli pada saat di website maupun yang offline. Jadi ini makan kedua, jadi masih ada 2 kali makan lagi, mungkin sekitar siang sama malam nanti. Nah, diperkirakan sampai Surabaya itu sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Jadi sama seperti biasa, kelas ekonomi itu ambil sendiri ya teman-teman. Itu ambil sendiri di ruang informasi atau di dek 7. Untuk kelas 1, 2 dan VIP itu diantarkan ke kamar masing-masing. Jadi ini udah makan yang kedua, sorry. Nah, ini kemarin dirobek sudah dirobek ya. Udah dirobek. Oke, teman-teman, saya ambil dulu makanan yang pagi hari ini. Nanti kita lihat apa menunya. Alhamdulillah teman-teman, ini jatah makan di kapal yang kedua setelah kemarin kemarin malam itu jatah makan pertama udah diambil. Ini jadi jatah makan yang kedua. Nah, dapatnya itu ini ya teman-teman. Kalau ini kita beli sendiri di minimarket. Nah, itu minimarketnya di depan. Kalau ini di kafetaria. Jadi saya hobi makannya itu kalau udah dapat makan begini nih di kafetaria, karena apa ya, suasananya adem ya. Jadi yang jatah kapal itu ini ya, 1 kotak, buahnya dapat buah pisang 1, airnya mineral aqua gelas 1. Nah, kalau ini saya beli sendiri. Ini beli sendiri. Ini di luar dari jatah kapal ya. Oke, kita buka ya teman-teman. Oh ya, sebelum dapat jatah makan ini, kita tiket yang kita beli saat check in itu kita tukarkan dengan kupon makan. Nah, jadi kupon makannya seperti ini. Ini kupon makan ini sampai 4 kali jatah makannya. Jadi dari kemarin itu udah ada robeannya, kecil sekali robeannya. Ini robean pertama, baru robean keduanya pagi ini ada di sini. Nah, nanti ketiganya itu siang hari, dan yang terakhir tuh malam, mungkin sekitar jam 7. Setelah itu kita akan sampai di Surabaya kurang lebih antara jam 11 malam atau jam 12 malam. Tapi kita lihatlah nanti ya, sampainya jam berapa. Pagi ini sekitar jam 9 itu ada live musik ya teman-teman. Nah, tapi kita makan dulu lah, sarapan pagi. Ayo teman-teman, mari makan. Kita lihat apa menunya hari ini. Menu dari sarapan pagi kita yang dikasih oleh kapal. Kita buka. Tetap utama
orang Indonesia nggak pernah ketinggalan nasi itu terutama. Wah, ini ikan. Nah, buat teman-teman ikan apa ini saya kurang paham. Ikan dikasih bumbu ya. Sepertinya ada bumbu. Terus ini ada lombok. Terus ini apa ini? Oh, ini sayur kuah bening. Nah, jadi kuahnya nanti dicampur di sini. Ini kuah bening ya, sayur bening. Nah, ya sayur bening. Jadi nasi, sayur bening, sambel. Ini favorit Indonesia, favorit food. Kalau kita di rumah atau jalan, kalau nggak ada ini nggak seru nih. Karena saya hobi makan sambel. Nah, ini ikan. Ini kurang tahu ya, ikan apa ini? Kalau teman-teman bisa jawab, silahkan jawab di kolom komentar. Jadi porsinya seperti ini ya teman-teman, untuk jatah pagi. Sama 1 buah pisang. Nah, nanti kita cicipi. Oke, gimana rasanya? Kalau kemarin rasanya dari saya kasih nilai 1 sampai 10 ya 7 lah. Yang sore kemarin, tapi kita coba lagi yang pagi ini. Oke, let's go. Oke teman-teman, setelah saya menukar tadi kupon untuk makan, ini sudah saya dapat. Nah, ini menunya seperti ini. Ini menu pagi. Ini saya akan cicipi sayur bening, ikan, sama sambelnya. Gimana rasanya? Oke, let's go, kita makan. Saya campur sedikit. Ini sayurnya. Ini ada sayur, ini sayur. Nah, ini sayur, ini ikan, ini nasinya. Nah, jadi kita akan coba rasanya itu seperti apa. Rasa makanan di kapal. Ini saya coba sayur beningnya teman-teman. Saya coba sayur bening. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pas banget, sayur beningnya nggak terlalu asin, rasanya juga mantep. Ikannya ikan goreng sambel. Kita coba ya. Kita coba pakai nasi. Nah, ini ikannya. Saya campur sama sambel. Jadi saya campur sama sambel, ikan sama sayur bening. Mantap. Kalau yang pagi ini saya kasih nilai dari 1 sampai 10, dapatnya 8,5. Ikannya pas, rasa masaknya juga pas, sambelnya enak, sayur beningnya juga nggak terlalu asin ya teman-teman. Jadi pas. Nilainya 8,5. Nanti kita coba lagi yang makan siang. Jadi kita tes lagi yang makan siangnya. Oke teman-teman, selamat makan teman-teman, selamat pagi yang berada di darat. Semoga selalu diberikan. Tetap ikuti terus perjalanan bersama Rizky Travel Vlog di KM Dharma Kencana 7 sampai tiba di Surabaya. Bye. Oke teman-teman, pagi ini setelah selesai makan pagi tadi di Kafetaria Dharma Kencana 7. Saat ini saya berada di ruang ekonomi duduk. Nah, ini yang tadi malam live musiknya di sini. Katanya sih jam 9 ini ada live musik lagi nih. Ini udah jam setengah 9. Ya, kita tunggulah apakah ada live musik lagi jam 9 pagi ini. Untuk hiburan di ekonomi duduk ini ada TV ya teman-teman. TV ini sepertinya pakai satelit ya, jadi dia nyambung nih. Ada TV One, ini diputar tadi malam itu sinema seperti HBO itu masuk juga di sini. HBO, RCTI, ini ada semua. Ini hari ini TV One nih pagi nih. Pas banget berita karena ada yang udah lebaran lebih dulu, tanggal 9 ini ada yang udah lebaran Idul Adha. Selain fasilitas TV ada juga AC ya, AC sentral. Bukan AC sentral sih, AC duduk. Di sisi kiri sama sisi kanan, di belakang juga ada tuh. Nah, itu di belakang. Jadi kalau tidur malam hari itu nggak gerah ya kalau di ekonomi duduk. Cuma ya kurangnya kita posisinya duduk. Tapi kalau penumpangnya nggak terlalu banyak, posisi kita duduk itu gampang banget ya teman-teman. Saya contohkan seperti ini.
Nah, tadi malam saya tidur. Jadi saya buka, ini saya angkat. Jadi saya lesehan panjang begini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 kursi. Jadi 4 kursi ini saya angkat semua. Untuk sandaran tangannya saya angkat semua seperti ini. Ini juga saya angkat. Jadi saya tidur. Ya enak sih. Setelahnya kalau nggak terlalu banyak penumpang, kita bisa sandaran baring di kursinya ini sampai subuh. Tadi baru sholat subuh di musola di dek 7 ya, dek 7 ya, pokoknya di dek 7 lah. Saya bukan di dek 7 tapi dek 8 ya, karena dek 7 ruang informasi. Nah itu jadi selanjaran gini saya bawa sarung ya, soalnya tadi malam tuh dingin banget. AC-nya itu lumayan. Kemarin saya sempat beli karung ini harganya 15.000. Saya kira nggak dapat kursi yang tempat duduk, ternyata masih dapat di kursi tempat duduk. Jadi saya nggak jadi tidur di lesehan. Jadi ini ya lumayan lah untuk saya naruh apa yang perlu ditaruh. Ya begini ya suasananya kelas ekonomi yang duduk. Jadi ada hiburannya, live musik kalau malam sama pagi ini nanti kita lihat. Terus ada siaran TV yang langsung terhubung, ini TV One, langsung TV One ya. Jadi ada channelnya bermacam-macam. Tergantung dari sentralnya di ruang informasi diputarnya apa. Karena ini yang mengontrol dari ruang informasi, kita nggak bisa ngontrol mau pindah channel. Jadi pagi ini diputar TV One untuk berita ya teman-teman. Ya, inilah kondisi keadaan dari KM Dharma Kencana 7. Jadi kalau libur nasional mau dekat jelang Lebaran begini nih rame banget, full penumpangnya. Ini suasana pagi. Saya udah beres, sudah mandi, udah sarapan pagi, tinggal menunggu waktu siang, sarapan siang dan sholat zuhur. Karena malam ini posisi saya mungkin takbiran di Surabaya. Kayaknya malam ya, coba seandainya masih sempat jam-jam 7, jam 8 kita bisa lihat takbiran di kota Surabaya seperti apa. Tapi karena mungkin nyampainya jam 11 atau jam 12 malam ya kita nggak nyempet lah. Mungkin saya kan sholat Idul Fitrinya di Surabaya, kemungkinan besar besok pagi saya akan sholat Idul Fitri di Surabaya. Oke teman-teman, ini sudah live musik di pagi hari jam setengah 11 ya. Buat yang lainnya ya, kami tunggu kembali di sini gabungannya. Selamat datang yang baru saja hadir, buat rekan-rekan lintas juga para pelanggan kami yang sudah ada di sini. Ya, kami tunggu kembali gabungan dari Anda semuanya. Jadi tadi malam sudah live musik sampai jam 10, ini lanjut lagi pagi jam setengah 11. Entah sampai jam berapa ini live musiknya hari ini ya teman-teman. Jadi perjalanan kita itu nggak terasa lama kalau ada hiburan seperti ini. Karena hiburan seperti ini memang biasa ditunggu para penumpang kapal untuk menghilangkan rasa kejenuhan, betul nggak? Jadi kalau naik Dharma Kencana 7 teman-teman disuguhkan live musik. Dan malam ini mungkin akan sampai di Surabaya sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Sampai di Pelabuhan Tanjung Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore di Laut Jawa. Sekarang sudah jam setengah 5 atau jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi kita udah masuk wilayah waktunya berganti menjadi WIB atau waktu Indonesia Barat, bukan waktu Indonesia Tengah lagi. Selamat sore teman-teman, inilah Laut Jawa yang begitu luas. Dari ujung ke ujung nggak kelihatan, lautnya biru semua. Setelah selesai live musik barusan tadi, baru selesai ya teman-teman. Ternyata dalam layar ini ada 3 kali live musik, yaitu tadi malam sekitar jam 8 sampai jam setengah 11.
Baru yang pertama tadi, yang kedua itu pagi jam 9 pagi sampai jam 11 siang, dan yang terakhir tadi sekitar jam 2 sampai jam setengah 5 ini baru selesai. Dan sore hari begini sambil menikmati matahari terbenam, biasa para penumpang berada di dek 6. Nah, ini dek 6 ya, yang ada tali untuk pengikat kapal. Ini ada dek 6, saya berdiri di dek 7, dan dek 8 itu paling atas. Jadi kapal KM Dharma Kencana 7 ini sendiri memiliki 8 dek, yang mana 5 deknya diperuntukkan untuk muat motor, mobil, bahkan truk. Itu dek 1 sampai dek 5. Dek 6 yang ada di bawah ini itu terdiri dari ruang informasi. Ruang informasi seperti teman-teman mau upgrade kamar atau yang lain-lain itu berada di dek 6. Di dek 7 sendiri itu untuk ruangan ada kelas ekonomi duduk, yang untuk live musik itu berada di dek 7. Jadi musolah pun berada di dek 7. Dek 8 sendiri adalah restoran dan tempat bermain anak, itu berada di atas dek 7 yang ada kanopi besinya yang besar. Nah, itu dek 8 ya teman-teman. Dek 7 yang saya sekarang ini berada di dek 7. Jadi sore begini untuk menghilangkan kejenuhan perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 36 jam, banyak para penumpang menghabiskan waktu duduk di luar. Ya, kalau naik kapal gini kita bisa cari saudara, cari teman, juga bisa ketemunya pas di kapal begini, karena perjalanan kita begitu lama. Berbeda kalau kita naik transportasi pesawat ya teman-teman. Kalau transportasi pesawat kita duduk, tiba-tiba sudah tiba. Apalagi tujuan Balikpapan Surabaya hanya memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Berbeda dengan naik kapal yang memakan waktu 2 hari 1 malam, atau dalam perjalanan ada 36 jam. Jadi bisa sambil menikmati sore hari Laut Jawa yang hari ini begitu tenang ombaknya teman-teman. Saya senang perjalanan kali ini, ombak di Laut Jawa ini nggak terlalu gede ya. Kadang pernah saya cari info, kalau lagi musim gelombang tinggi ini bisa sampai gelombangnya 2-3 meter tingginya. Bayangkan, pasti kapal itu akan bergoyang terus. Tapi ini tenang, sangat bersahabat Laut Jawa kali ini. I like it, saya suka seperti ini ya teman-teman. Selama perjalanan tentu yang paling menumpuk itu adalah sampah. Nanti sampah ini akan dibuang pada saat sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, atau tepatnya di kota Surabaya. Nanti akan diangkut pakai truk sampah khusus untuk nanti dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah. Biasanya ada bagiannya sendiri ya teman-teman yang akan mengangkut. Ya beginilah teman-teman, jadi suasana Laut Jawa di sore hari jam 4:30 atau 16.30 waktu Indonesia Barat. Pemandangannya ajib, bikin kangen. Ingat, bikin kangen, teringat dengan lagunya Rindu Pulang. Nah itu kalau di setel lagunya Rindu Pulang, kangen sama orang tua, cocok nih buat teman-teman video sekitar Laut Jawa. Sore ini saya akan coba salah satu makanan di restoran, tepatnya di dek 8 ya teman-teman. Nanti saya akan cari menu yang pas untuk saya nih, karena porsi dari kapal itu sangat kurang. Nasinya nggak terlalu banyak, sayurnya juga seadanya. Jadi ini saya mau ke dek 8 mencoba restoran yang ada di dek 8. Mengingatkan untuk teman-teman, saat berada di kapal, mohon untuk membuang sampah yang sudah disediakan oleh pihak pengelola kapal, yang ada disediakan di tiap ruang-ruangan, agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kasihan ya, laut kita jadi kotor kalau teman-teman satu orang membuang sampah plastik ke laut. Kalikan berapa ratus penumpang yang naik setiap hilir mudiknya kapal ini. Jadi tolong buat teman-teman, buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan oleh pihak kapal. Oke, kita jaga kebersihan laut Indonesia agar laut Indonesia selalu bersih, terlihat bagus, enak dipandang. Betul?
Bray, ada lumba-lumba, Bray. Aduh, dia hilang, Bray. Pas banget tadi momennya itu tuh di ujung sana tuh. Nah, itu tuh di ujung tuh. Dia lebih cepat, Bray. Luar biasa, ajib kalau naik kapal lewat laut Jawa, guys. Kita bisa lihat lumba-lumba kalau lagi beruntung itu tuh. Banyak gerombolannya, Bray. Nih, yang dekat kita ini. Ajib banar. Mantap, Bray. Itu dia, sore banget. Itu dia. Teman-teman, ini saya kasih lihat lumba-lumba di Laut Jawa. Tuh, lagi gerombolannya banyak nih kayaknya nih. Nah, itu dia. Luar biasa, guys. Itu lagi, guys. Rombongannya banyak banget. Mantap. Ya, teman-teman kalau mau lihat lumba-lumba itu naik kapalnya dari Balikpapan Surabaya di Laut Jawa nih. Mantap, guys. Keren. Saya pas banget nih dapat momennya nih. Dia masih ada muncul ya. Nah, itu dia. Nah, itu. Dia lompat-lompat nih. Mantap. Keren. Itu tuh masih tuh. Lumba-lumbanya tuh. Di Laut Jawa nih, Bray. Teman-teman, jarang sekali momen kita bisa menangkap sebuah lumba-lumba lagi berada di tengah laut ya. Jarang banget. Kita kalau sering di dalam kapal itu nggak pernah lihat. Jadi makanya ini saya coba tadi sore-sore keluar ingin lihat keadaan Laut Jawa di sore hari gini. Alhamdulillah kita dikasih lihat suatu lumba-lumba sore hari begini jam 5 ya. Jam 5 lewat 5 menit. Sorry teman-teman, saya sampai nggak bisa ngomong nih. Karena ini pengalaman pertama saya ngevlog pakai kapal laut. Ini yang saya inginkan, ini yang saya cari apabila ketemu sesuatu yang unik di laut lepas seperti ini ya. Karena kita nggak ada daratan sama sekali nih teman-teman. Nah, nggak ada daratan, full laut semua nih. Kita bisa menikmati matahari tenggelam di sini nih. Asik banget. Ayo, siapa yang kangen seperti ini nih, ayo naik kapal laut. Pas banget matahari tenggelamnya tuh ujung. Luar biasa, alhamdulillah. Begini mantap, Bray. Ini sore hari jam 5 lewat 5 menit ya. Mendekati 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati pemandangan teman-teman. Selamat menikmati pemandangan yang disuguhkan oleh Maha Pencipta untuk kita nikmati. Luar biasa. Teman-teman, ini restorannya ya. Restoran ini berada di dek 8, dekat dengan permainan anak-anak, mudah ditemui. Nah, harganya murah-murah, ada es jeruk, kopi jahe, 10 ribuan. Ada sempol goreng. Sempol gorengnya 15.000 sama jus melon 12.000. Kita pilih dulu. Adanya apa di sini? Mas, ada siomay ya? Adanya apa? Oh, adanya apa? Belum ada? Belum ada ya? Belum ready. Malam tapi ada? Oh, iya. Nah, ini ya, menu-menunya ternyata ini belum ready. Ini masih jam 5. Nanti ya, kita akan makannya malam, Bray.
Teman-teman, ini saya berada di deck 8. Tadi rencana mau coba makanan di restoran, cuma belum ready ya. Nanti malam lah habis maghrib kita akan coba menu yang disediakan di restoran di KM Dharma Kencana 7. Jadi sangat bagus kalau pemandangan dari deck 8 ini ya teman-teman. Kita tuh bisa lihat semua seperti ini. Ini kita sambil nunggu matahari terbenam. Keren banget kalau cuacanya mendukung begini. Kita bisa lihat matahari terbenam. Pagi tadi kita juga lihat mataharinya pas lagi timbul. Pas banget cuacanya nih. Nggak hujan, nggak panas. Bikin kangen kampung halaman kalau sudah begini nih. Perjalanan yang baru saja kita mulai di trip Pulau Jawa. Jadi saya memakai KM Dharma Kencana 7 dari Balikpapan, Surabaya. Transit nanti di Surabaya, saya akan mencoba salah satu transportasi yang ada di Pulau Jawa lagi. Jadi teman-teman bisa terus mengikuti trip perjalanan saya selama di Pulau Jawa. Oke teman-teman, saat ini saya berada di deck 8, deck yang paling atas di KM Dharma Kencana 7. Kalau sore-sore bagusnya nih naiknya di deck 8 ini teman-teman, karena posisinya pas banget, apalagi sambil menikmati matahari terbenam dan sangat sejuk ya teman-teman di atas ini. Nah, ini banyak yang mengabadikan momen ketika matahari terbenam di deck 8 dari KM Dharma Kencana 7 ini sendiri. Jadi momen ini sangat pas banget kalau lagi cuacanya bagus seperti sekarang. Ini tepat hari Sabtu sore ya teman-teman. Jadi para penumpang yang membawa anak-anak di deck 8 ini banyak sekali permainan seperti yang di depan ini. Untuk mengabadikan momen. Nah, kalau yang di bawah ini adalah deck 6 dari KM Dharma Kencana 7. Jadi turun 2 deck lagi kita sampai ke deck 6. Nah, di sini juga pas banget di sekitar deck 6 ini ya, karena bagus banget untuk foto-foto sembari menunggu matahari terbenam dari luasnya Laut Jawa. Nah, ini saya sempat mengabadikan momen untuk menunggu matahari terbenam, karena sebelumnya saya sempat ke restoran, ternyata belum ready untuk makanannya. Jadi next di video selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk menikmati makan di restoran yang berada di deck 8. Oke teman-teman, cukup sekian video part ketiga saya di KM Dharma Kencana 7. Ditunggu lagi untuk video part keempatnya di KM Dharma Kencana 7. Buat teman-teman jangan lupa dukung selalu channel YouTube Rizky Travel Vlog agar terus berkembang dan memberikan informasi tentang transportasi yang ada di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.